Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya selalu mengingatkan kepada saudara bahwa kita hidup ada dalam perjalanan waktu. Menerima atau tidak, sadar atau tidak, kita ada dalam perjalanan waktu. Sementara hari terakhir hidup pasti makin dekat, saudara. Dan ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Cara berpikir manusia pada umumnya, mereka menjalani hidup dan menikmati semua yang ada tanpa berpikir bahwa perjalanan ini ada ujungnya, saudara. Jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa ada ujung perjalanan yang kita tidak tahu, tapi pasti kita sampai di ujung itu. Mengutip ucapan Ayub, pernyataan seorang bijak yang berjalan dengan Tuhan, saudara. Dan pastinya apa yang dikatakan Ayub ini benar adanya, saudara. Pastinya apa yang dikatakan Ayub ini benar. Dan kita patut sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan oleh Ayub. Dalam satu pernyataannya ketika Ayub dalam penderitaan hebat, dia mengatakan, aku datang, artinya hidup di dunia ini tidak membawa apa-apa. Aku juga akan kembali tidak membawa apa-apa. Jadi Bapak, Ibu, dan saya akan meninggal dunia, sudah pasti itu, tanpa membawa apa-apa. Saudara sudah tahu, karena sering saudara mendengar orang berbicara demikian. Dan jangan-jangan saudara sendiri juga mengucapkannya. Tetapi pernahkah saudara berpikir apa yang sebenarnya bisa menjadi bekal abadi kita? Bekal abadi kita. Saya masih mengingat, dan beberapa kali saya ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu, karena saya adalah guru sekolah minggu sejak muda. Kisah itu melekat di dalam pikiran saya. Saya dari kecil Kristen. Saya dari kecil sekolah minggu. Saya ingat waktu saya kanak-kanak, saya mendengar satu kisah. Entah kapan tahunnya, tetapi itu sejak muda saya mendengar kisah tentang seorang anak yang sakit. Dan di ujung kematian anak ini mulai ngacau, meracau, mulai bicara kacau. Ya, saudara. Orang tuanya berusaha untuk meneduhkan dan menenangkan anak. Karena orang tuanya juga rupanya sudah memiliki feeling atau memiliki naluri bahwa anak ini bisa tidak lama dengan kondisi yang begitu parah. Anak ini menunjuk-nunjuk dan berkata, saya minta bekal, Mama. Saya minta bekal. Orang tuanya tidak bisa mengerti maksud anak itu. Lalu anak itu berbicara bahwa dia melihat ada anak-anak yang bermain-main di sebuah tempat. Rasanya di sebuah taman. Dia berkata, saya melihat ada anak-anak bermain di sebuah taman. Atau di sebuah tempat. Tetapi anak ini tidak boleh masuk ke sana. Tetapi saya tidak boleh masuk ke sana, katanya. Aku minta bekal, Mama, supaya aku bisa masuk ke sana.
Sampai anaknya ini meninggal, orang tuanya tidak tahu maksud anak tersebut. Rupanya anak ini belum mengenal kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran. Anak ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena orang tuanya juga tidak membimbing secara benar. Cerita itu melekat di pikiran saya, saudara. Dan dalam beberapa pelayanan, maksud saya sudah beberapa kali saya kisahkan ini kepada anak-anak sekolah minggu, juga kepada remaja. Tetapi kepada orang tua juga saya kira tidak berlebihan kalau saya mengemukakan hal ini. Karena ini fakta yang tidak bisa ditolak. Karena Yesus sendiri berkata di Lukas pasal 12. Ya, apa gunanya ya saudara, orang menjadi kaya ketika dia meninggal, dia dalam keadaan miskin. Tidak ada sesuatu yang dia miliki. Seperti yang dikatakan Ayub, dengan telanjang aku datang. Aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Saya tahu saudara sudah tahu hal ini. Tetapi seberapa serius kita memperkarakan hal ini, saudara? Seberapa serius? Menjadi kekhawatiran kita yang mestinya juga ketakutan kita. Apakah kita benar-benar telah memiliki bekal sebelum kita menutup mata? Kita terus terbawa dalam perjalanan waktu. Dan pasti ada ujung jalan tersebut. Kita tidak tahu kapan ujung jalan itu. Dan Tuhan tidak memberitahu. Pada umumnya Tuhan tidak memberitahu. Kalau sampai ada orang tahu kapan hari meninggalnya, itu mungkin sedikit sekali, saudara. Sangat sedikit. Pada umumnya Tuhan tidak memberitahu kapan hari meninggal seseorang. Hal itu dimaksudkan oleh Tuhan agar setiap orang berjaga-jaga. Kalaupun harus meninggal dunia, harus berjaga-jaga. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya khawatir Bapak Ibu merasa sudah memiliki Tuhan karena saudara sudah menjadi orang yang beragama Kristen. Saya khawatir sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagian ini belum memiliki bekal yang cukup. Siapapun kita termasuk saya, harus memiliki kecurigaan terhadap hal ini. Jangan-jangan kalau bertemu Tuhan, Tuhan tidak puas dengan keadaanku. Yang sudah punya Tuhan saja, belum tentu Tuhan puas dengan keadaan kita sekarang. Apalagi yang hidupnya tidak dalam persekutuan dengan Allah, pasti terbuang. Saya dalam beberapa kesempatan ya saudara, ketemu orang lalu orang itu sok akrab, sok dekat. Pak Eras apa kabar, ini itu. Saya berpikir siapa ya? Tapi saya nggak jawab siapa ya. Saya jadi munafik juga akhirnya. Oh iya, apa kabarnya sekarang? Tapi saya tidak tahu dia. Tinggal di mana? Susah ya ngadepin orang sok akrab, sok dekat, akhirnya kita jadi munafik ya. Tapi etika dunia kita tidak boleh mempermalukan orang. Dia sok akrab, sok dekat, saya jadi sok akrab, sok dekat juga. Apakah ya baik? Apa kalau dia ngajak saya hak, ya saya hak juga.
Padahal sambil hak saya mikir sopo ya. Tuhan, kalau Anda sok akrab, sok dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak bisa. Seperti saya yang juga sok akrab, sok dekat. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ngeri, ini ngeri sekali. Kedekatan saudara dengan Tuhan hari ini, seberapa saudara memiliki Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu nilai value abadi saudara. Itu value saudara. Itu nilai saudara. Makanya kalau orang sekolah, dia lulus atau tidak, dia naik kelas atau tidak, kalau zaman saya dulu waktu masih muda, tidak ada rapot bayangan ya. Sekarang kan ada rapot bayangan. Dulu tidak ada rapot bayangan. Begitu pengumuman kenaikan sekolah atau kenaikan kelas maksudnya, langsung ada yang lulus, ada yang naik kelas, ada yang tidak. Langsung. Kalau sekarang masih ada yang ngintip-ngintip, matematiknya 4. Dikursusin dulu deh. Ya. Wah, bahasa Inggrisnya jeblok, kursusin dulu. Zaman saya dulu tidak ada yang namanya rapot bayangan. Langsung jebret. Saudaraku, tapi bagi murid yang belajar rajin, nilai tiap hari itu, kalau nilai tertinggi 10 ya, nilai tertinggi 10, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9. Nilai akhir pasti tidak jauh dari situ. Nggak mungkin waktu terima rapot langsung, 4, 3, 4, nggak mungkin. Karena apa yang prestasi yang dicapai setiap hari itu nilai akhir. Tidak jauh. Tidak bisa meleset jauh. Kalau tidak tepat, tidak bisa meleset jauh. Demikian pula saudara. Nilai hidup saudara tiap hari itu menentukan nilai akhir nanti. Keakraban saudara dengan Tuhan hari ini, itu keakraban abadi. Anda nggak bisa sok akrab, sok dekat. Kalau dekat benar ya dekat, akrab benar ya akrab. Kalau tidak, tidak bisa. Nilai hidup saudara setiap hari itu menentukan nilai akhir saudara. Jadi kalau seseorang sekolah, dia mau naik kelas atau tidak, itu jelas sudah tahu, saudara. Ya memang masalahnya kalau 5-nya 5, 6, 7, 6 lagi, 5 lagi, nah itu bisa gambling, bisa spekulatif, bisa kira-kira lulus, maybe yes, maybe not. Tetapi kalau kita nilainya 98, 98, lulus, nggak mungkin tidak naik kelas. Tapi nilainya 3, 4, 3, 3, 3 itu mi ya, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, do. Nah naik kelas. Kira-kira nilai harian saudara di hadapan Tuhan berapa? Nilai moral, nilai kesucian, nilai keakraban saudara, nilai pengenalan saudara kepada Tuhan itu berapa? Mungkin Anda jawab, ya saya nggak tahu lah Pak berapa nilainya. Mesti tahu. Tuhan mesti memberitahu. Kalau kita memperkarakan atau kalau kita benar-benar mempersoalkannya. Masalahnya banyak hal yang kita persoalkan, tetapi kita tidak mempersoalkan mengenai masalah nilai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saya tanya, kira-kira nilai harian saudara bagus atau tidak? Halo? Bapak Ibu itu ngerti nggak sih maksud saya? Saya turun deh. Kalian juga loh ya. Kalian juga harus memperkarakan ini, nak. Mumpung masih muda. Ya.
pasti Tuhan memberitahu. Pasti. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memberitahu. Berapa kali saya mengatakan, tidak mungkin nanti di kekekalan waktu di pengadilan, ada orang berkata, saya tidak tahu Tuhan kalau nilai saya jeblok. Atau saya tidak tahu Tuhan kalau saya salah. Saya tidak tahu Tuhan kalau ternyata saya akan masuk neraka seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda tidak tahu. Saudara tidak memperkarakannya di hadapan Tuhan. Saudara tidak pernah tahu. Karena saudara memang tidak mau tahu. Saya tidak tahu ya seberapa cemasnya ya pendeta-pendeta terhadap keadaan jemaat. Saya tidak tahu. Saya tidak menghakimi siapapun ya. Tapi saya mau mengatakan di dalam nama Tuhan yang kupanggil sebagai saksi, saya cemas. Saya cemas. Saya memperkarakan hidup saya di hadapan Tuhan setiap hari. Nah ini bukan mau tebar pesona supaya saudara tahu seorang pendeta seperti saya pun juga punya kegentaran. Takut juga gitu saudara. Maka tiap pagi berdoa. Bahkan sebelum berdoa jam 5 itu jam 3 saya sudah sering bangun dan berlutut dulu. Seperti tadi pagi saya sudah berlutut. Ya. Saya katakan Tuhan, satu, aku bersedia tidak punya keinginan apa-apa. Dua, aku bersedia hidup suci Tuhan. Kenapa? Karena kepepet. Saya ini kepepet sudah. Satu, saya sudah tua. Dua, saya pemimpin. Tiga, banyak orang jadi tanggung jawab saya. Saudara ini bagian dari tanggung jawab saya. Bagaimana saya bisa menasehati dengan tulus dalam pimpinan Roh Kudus, dalam urapan Roh Kudus, supaya saudara berubah. Karena di mana-mana pendeta melayani juga dapat duit. Kalau saya tidak dapat duit seperak pun. Seperak pun. Bahkan kalau cabang Rehoboth ada yang kesulitannya, uang saya keluar. Serius. Jadi, mengemukakan hal ini bukan tebar pesona, supaya saudara ngerti saya serius mengajak saudara selamat. Saya serius mengajak saudara berurusan dengan Tuhan. Karena seperti banyak orang di Jakarta ini atau di kota-kota besar, Tuhan itu diemberi, dicuekin. Hanya tidak serius berurusan dengan Tuhan. Tuhan, di matamu nilaiku berapa? Yang tiap pagi berdoa, belum doa pribadi ya, tambah doa pribadi. Dekat-dekat amat dengan Tuhan juga enggak loh. Tuhan itu kadang-kadang seperti belut. Ditangkap tapi licin banget. Seperti jinak-jinak merpati. Kayaknya gampang tapi kok susah ya. Nah kebetulan saya sudah dari kecil Kristen, jadi pendeta sudah 40 tahun lebih, banyak penderitaan, kepahitan, kepedihan. Akhirnya tadi waktu di situ nyanyi, saya ngomong gini, Tuhan, aku memilih pulang ke surga. Tidak ada yang kunantikan lagi. Saya sudah punya anak, punya menantu, punya cucu. Anak saya sebentar lagi menikah, yang satu udah selesai. Tidak ada yang kunantikan. Jadi saya mau bersiap-siap. Dan saya ngajak bapak-bapak yang umur saya pulang. Bukan buru-buru, maksudnya jangan marah dulu nanti. Wah, papaku mau diajak pulang dulu. Artinya kita pasti pulang, tapi harus benar hidupnya. Amin. Saya ngomong ini serius. Ya di mana-mana orang melayani juga dapat amplop dari punya fasilitas. Demi Tuhan enggak? Tuhan tahu enggak? Ini saya sampaikan bukan hanya kali ini, dari beberapa tahun lalu di sini berkali-kali. Tujuannya bukan untuk dapat duit atau Anda belas kasihan ke saya. Saya sudah lebih dari cukup. Mungkin punya saya lebih dari sebagian saudara. Jadi sudah cukup. Saya kalau berobat pakai uang sendiri, naik pesawat pakai uang sendiri, kelas bisnis pakai uang sendiri. Bukan sok.
Saya sudah diberkati Tuhan luar biasa, cukup. Tidak ada yang saya nantikan. Jadi saya benar-benar mau sebanyak-banyaknya membawa saudara ke surga. Saya itu terus terang juga frustasi, lihat dunia ini frustasi, saudara. Benar-benar frustasi. Benar, Pak. Saya itu gembala Rehoboth Ministry, tahu ya. Tapi nama saya nggak ada. Secara hukum, nama saya tidak ada di dalam wilayah-wilayah itu. Seandainya setiap wilayah mau mengambil alih, itu saya udah nggak berat. Secara hukum juga nggak berat. Saya cuma memiliki kepercayaan saja, jemaat memandangnya saya. Itu aja. Saya Bapak Rohani yang sejak Rehoboth berdiri. Tapi secara hukum saya sudah serahkan semua. Mau kolektor, mau apa, saya tidak punya tanda tangan bank, semua. Tapi saya ingin membawa saudara itu ke surga serius. Karena saya punya pengetahuan tentang Alkitab pasti lebih dari saudara. Dan pengetahuan itu membuat saya bukan hanya yakin, saya tahu benar ini jalan yang benar. Kekekalan itu mengerikan. Ke neraka itu dahsyat mengerikan. Ke surga itu indah. Saya harus bawa orang sebanyak-banyaknya ke surga. Dunia ini rusak. Kita tidak bisa melindungi anak-anak kita hanya dengan kemampuan uang, relasi pejabat. Kita bisa melindungi anak-anak dengan kesucian hidup. Seperti tadi waktu di Gajah Mada, keluar dari lift seseorang, saya baru keluar dari restroom, saya ketemu, saya salaman dulu. Dia mau lewat, mungkin dia pikir saya nggak ngajak nyalamin, saya salamin dulu. Halo kok, so akrab so dekat juga nih. Apa kabar ya? Kok mana istri? Di atas Pak, ngantar anak-anak sekolah minggu. Oh, jadi Bu ke sekolah minggu. Oh, dia ngantar anak. Tinggal di mana? Apa? Lalu kalimat berikutnya begini. Jaga anak-anakmu dengan kesucian. Saya ulangi lagi. Dengan kesucian jaga keluargamu. Ngeliatin saya maksudnya apa? Terserah situ. Tapi dia tahu pasti karena sudah sering datang ke Gajah Mada. Jadi Bapak Ibu saya himbau nurut apa yang saya nasihatkan ini. Anda tidak bisa menjadikan Tuhan sekedar sambilan. Jadikan Tuhan segalanya. Dan nanti akan dilindungi Tuhan. Percaya. Ekonomimu, kesehatanmu, anak-anakmu akan dilindungi Tuhan. 40 tahun lebih, hampir 45 tahun saya melayani Pak. Jadi sejak saya masih muda, saya ketemu banyak orang. Dari guru sekolah minggu, ketua remaja, wakil gembala waktu itu. Setelah 40 tahun lebih, saya lihat keluarga-keluarga yang dulu setia kepada Tuhan, beda keadaannya dengan orang yang tidak setia. Oke, boleh tepuk tangan. Tapi sebenarnya bukan soal berkat jasmani yang saya mau utarakan. Yang saya mau utarakan adalah Anda harus menemukan Tuhan. Itu. Dengan menemukan Tuhan, karaktermu pun juga berubah. Kalau dibanding saudara, karakter saya belum tentu lebih baik. Basic karakter saya mungkin lebih rusak. Tapi saya berjuang terus, lalu mengalami perubahan-perubahan. Sampai hari ini. Sampai berani berkata, aku mau hidup suci Tuhan. Aku mau memilih Engkau saja. Kepepet juga sih sebenarnya. Tapi bagus kepepet. Kalau saya nyaman, mungkin saya tidak berani mengambil keputusan itu. Yang doa tadi pagi yang mengikuti, saya kan khotbah. Wilayah hidup kita harus kita rebut. Wilayah jiwa pikiran kita yang rusak itu harus kita bersihkan. Wilayah nafsu daging kita harus kita matikan. Ini masih ada, harus kita taklukkan. Dan ini bukan pekerjaan atau usaha 1 hari, atau 1 minggu, atau 1 bulan, bahkan tidak cukup 1 tahun. Tapi bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun. Aku pergi telanjang, ya. Artinya datang ke dunia ini. Dan pulang telanjang. Nggak bawa apa-apa. Tapi ada satu yang harus kita bawa, saudara. Hanya satu yang kita bawa. Tuhan. Oke, boleh tepuk. Itulah sebabnya pemazmur di Mazmur 73 ayat 25-26.
Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saya tidak tahu, Pak. Apakah harus kepepet dulu baru bisa ngomong begini gitu. Ngerti maksudnya? Saya tidak diplomasi, Pak ya. Saya serius. Saya bisa ngomong begini karena kepepet. Saya begitu banyak persoalan, kepahitan hidup. Sementara saya juga sudah menikmati tidur nyenyak, hotel bagus, naik pesawat bagus, sudah. Ya gitu saja gitu. Apa sih hebatnya? Saya juga naik mobil, juga mobil bagus gitu. Ya segitu doang gitu loh. Itu pun diomeli orang. Saya naik Alphard diomelin. Pakai uang gereja? Tidak. Pakai uang sendiri. Uang Tuhan yang Tuhan kasih saya. Dan saya juga tidak pernah mencela orang beli mobil. Nggak pernah. Saya nggak pernah menilai orang beli mobil pakai uang siapa. Demi Tuhan saya tidak pernah. Jadi itu urusan orang. Urusan saya sendiri, urusan saya sendiri. Jadi naik Alphard. Ya, lebih dari itu saya nggak berani kali, Pak. Dan waktu saya naik Alphard pun juga saya belum sematang hari ini. 4-5 tahun yang lalu saya belum dewasa seperti sekarang. Seandainya waktu itu saya sematang hari ini mungkin saya nggak naik Alphard. Karena udah terlanjur ya sudah mau ganti kijang gimana sih. Kok jadi takut. Tapi saya diomeli gara-gara itu. Di mana-mana di medsos kan saya diomeli, Pak. Wah naik Alphard nih mewah-mewah. Yeay. Enggak deh. Ya udah naik apa-apa. Tapi Bapak enggak ngerti maksud saya. Enggak ada yang kita tunggu lagi, Pak. Apalagi Bapak udah umur. Umur berapa sekarang? 7? 7. 77. Saya 64, Pak. Mau 65. Tapi Bapak masih bagus ya. Bapak yang saya tanyakan, tanya Pak Evan. Pak Evan, itu apa, Pak? Tanya dia. Bapak yang saya tanyakan pertama saya datang sebulan yang lalu. Saya takut kehilangan Bapak. Seperti maksud saya. I worry. I miss you. Ini setia nih Bapak ini. Setia. Kalau di surga pasti kita ketemu. Bapak duluan ya. Enggak apa-apa kata ya Bu. Rela Ibu. Iya tuh sayang banget sih. It's okay. Kalau Ibu berapa usianya? 72. Wah pioliang wah. Center. 72. Hebat loh Wak. Usia 72 begini. Apa? Pembalap apa? Pembalap mobil. Oh dulu. Sekarang masih balap. Bapak Ibu saya ajak serius dengan Tuhan. Amin. Kita tahu akhir tahun 2023 hari ini. Tapi akhir tahun Ibu kita nggak tahu. Jadi setiap hari kita harus selalu beres-beres Pak. Apa yang masih salah yang kita lakukan. Itu tiap hari mesti kita persoalkan. Kenapa ya kalau marah masih bilang anjir. Gitu nggak ya? Orang kan sekarang bilang anjir gitu katanya ya. Anjir loh. Setir lah. Setir. Jadi kita mau berubah. Yang kita bawa itu hanya Tuhan Bapak Ibu. Katakan amin. Tetapi Anda tidak bisa bawa Tuhan kalau Anda tidak punya karakternya. Nggak mungkin. Orang punya Tuhan tapi nggak punya wataknya. Nggak bisa Pak. Makanya datang ke sini itu belajar watak Tuhan. Saya juga masih belajar. Karakter Tuhan itu bagaimana? Dan sebenarnya Pak, itu misteri hidup masing-masing orang. Kan masing-masing punya kepribadian yang berbeda-beda Pak. Personality yang berbeda-beda. Bagaimana Tuhan menggarap setiap individu, Roh Kudus itu pimpin orang itu. Dan ini pengalaman pribadi, pendeta nggak bisa rubah. Pendeta tidak bisa rubah saudara. Pendeta hanya bisa memberikan brief, just brief. Mentoring, arahan. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu sendiri yang mesti temui Tuhan. Amin. Harus saudara sendiri yang tiap hari bangun, ada waktu berdoa. Nanti ada waktu khusus meditasi, ketemu Tuhan.
Saudara yang harus mengalami Tuhan. Anak-anak muda seperti kalian ini ya nak, udah jarang sekali cari Tuhan nak. Kalau cari juga cuma di gereja nyanyi goyang-goyang begitu, pulang itu ya udah seperti anak muda lain. Tapi kalian jangan begitu. Amin. Ikut Om Eras ya, ikuti nasihat Om Eras. Doa. Saya kalau masih kecil, aku udah kenal papa kamu. Aku masih kecil banget ya. Paham gak maksudnya? Amin. Kamu gede banget sekarang. Jadi nak, kamu jangan ikut-ikut dunia. Amin. Kamu doa tiap hari. Untuk minta Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bisa. Kita itu bisa begini loh Bapak Ibu, dalam keadaan tidak berdosa. Bisa. Artinya gini, kalau ada dosa kita selesaikan. Berarti beres. Kalau hari itu meninggal ya aku udah beres. Tapi masih belum sempurna. Bisa terulang lagi kesalahan itu. Ya kalau terulang lagi ya kita minta ampun lagi. Bisa terulang lagi ya minta ampun lagi. Tapi Bapak Ibu kalau kita mau selesaikan setiap kesalahan dengan minta ampun, lama-lama kita jadi trauma dengan dosa. Kita bisa meninggalkan dosa itu. Ya, amin. Kan ada ibu-ibu kalau marah langsung banting barang lah apa. Berhentilah. Gimana caranya? Ya caranya minta ampun, ini salah. Setiap kali marah maki-maki suami misalnya. Jangan ulangi lagi. Diulangi lagi, ya minta ampun lagi. Tiap hari kita beberes. Lama-lama kita bisa membersihkan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau jujur ngomong ya, pendeta hari ini kerjaannya lebih berat Pak. Kan dunia tambah rusak Pak. Padahal keselamatan itu artinya saudara harus menjadi serupa dengan Yesus. Kalau belum, Anda belum selamat dengan benar. Amin maksudnya. Lalu bagaimana merubah orang jadi serupa dengan Yesus? Yang lemah lembut, tidak balas dendam, yang hidupnya suci, matanya bersih, pikirannya bersih. Gimana merubah orang seperti itu? Dunia jahat. Merubah diri sendiri dulu. Dan saya sadar merubah diri itu berat Bapak Ibu. Makin tahun itu berat pekerjaan Tuhan saudara. Beratnya bukan secara organisasi manajemennya. Beratnya bukan dalam mengatur liturgi. Beratnya itu mengubah manusia. Kita sendiri, saya sendiri sadar betapa sulitnya mengubah diri kita. Untuk menjadi sok suci gampang. Untuk suci benar enggak gampang. Setiap hari harus ada perjumpaan dengan Tuhan dan itu selalu saya sampaikan. Jadi kalau begini Bapak Ibu, ya. Ingat ya, setiap kali salah Bapak Ibu mengatakan, ampuni aku Tuhan. Itu dampak psikologinya besar sekali. Nanti kedua Anda salah. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian salah. Ampuni aku Tuhan. Ke-6, ke-7 Anda nangis. Aduh Tuhan, kenapa aku bikin salah? Di situ proses perubahan terjadi. Oke, tepuk tangan saudara. Kadang-kadang ya Pak, mau meyakinkan orang, ayo kita ke surga, itu gak gampang. Karena banyak pendeta gak benar Pak. Sama aja pendeta, lu paling mau cari duit atau apa. Udah susah Pak, kita udah bowat dah. Ya akhirnya kita ngomong aja lah, orang yang mau percaya, gak percaya sudah. Ya terpaksa saya ngomong kayak tadi, aku gak dapet duit, gak nyari duit di sini. Lo nyari apa? Ya nyari apa? Kalau itu Pak Eras nyari apa? Udah sekarang yuk ketemu Tuhan, yuk tanya Tuhan, kita Erasus ini nggak, udah paling bener begitulah. Jangan dengar dari orang, yuk dengar langsung dari Tuhan. Emang Tuhan bisa bicara. Kalau Tuhan tidak bicara kepadamu, kamu sesat. Dia mesti bisa bicara. Amin. Dia mesti bisa bicara. Udah punya anak belum? 2. You ngerti nggak kalau
you hidup suci suami istri. Itu hadiah abadi. Hadiah abadi untuk anak-anak. You gak lihat hari ini. Tapi ketika you sudah tua, you akan lihat bagaimana hadiah yang kau berikan itu baru berbuah. You don't see now, isn't it? But one day, you can prove it. Amin, Pak. Nggak bisa nggak? Allah itu hidup, Pak. Universe yang begini sempurna tidak mungkin ada tanpa diciptakan. Amin. Makanya Bapak Ibu mesti ketemu Tuhan tiap hari. Meditasi, paling tidak setiap salah berkata ampuni aku. Lah, cuma 15 menit kalau Anda punya waktu cuma sedikit, 30 menit diam kamar berlutut. Itu dampaknya luar biasa, Pak. Amin, Pak. Lakukan. Kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, omong kosong semua. Ya itu aja yang saya mesti ngomong. Saudara kalau tidak punya waktu untuk ketemu Tuhan, Anda dengar khotbah saya, Anda cuma bilang gini, bisa aja ngomong gitu. Anda juga tidak bisa meraba pendeta benar atau tidak benar. Karena Anda tidak memiliki pikiran Tuhan. Hanya pikiran manusia. Amin. Lakukan, saudaraku. Pasti suatu hari saya akan tidak ada lagi. Saya meninggal dunia maksudnya. Tapi apa yang saya sampaikan ini menjadi nilai kekal. Amin. Mengerti maksud saya? Oke, tepuk tangan. You kan udah lama ikut saya kan, ikut Rehoboth kan. Udah tahun berapa lah, tahu udah masih muda. Udah kelihatan tua you. Dari muda loh. Tapi you akan ketemu saya di surga nanti. Yang orang, bullshit, ngomong kosong lah. Kekekalan itu ada. Gereja itu jualannya cuma ini. 1, kesucian. 2, langit baru, bumi baru. 3, hidup bertanggung jawab. Kerja keras. Itu, jualannya itu. Nggak ada jualan yang lain. Dan kalau saya melayani seperti hari ini, Bapak Ibu, saya pasti dapat upah. Upah saya besar nanti di kerajaan surga. Bukan saya udah ngerti pegang duit kayak apa. Udah ngerti bukan orang kaya raya. Tapi pokoknya lebih dari cukup. Gitu doang. Mau hebat apa sih? Halo? Gelar saya udah punya gelar. Dokter, udah associate profesor. Masih ada profesor saya hari ini. Saya nggak pernah ngurus profesor saya. Wah hebat Pak Profesor. Enggak, modelnya begini doang Pak. Nggak ada yang hebat. Yang hebat cuma satu, berkenan kepada Tuhan. Itu saja, amin. Tetap berkenan, percaya sama Om Eras. Kamu punya Roh Kudus, benar tidak? Amin Pak. Salaman dulu. Ini siapa? Nyita Aiden. Nyari Tuhan terus Pak. Amin. Udah. Ini gereja terakhir, rumah kita terakhir. Amin. Sebelum Tuhan panggil pulang. Bisa Bapak lewati semua. Pada banyak pengalaman kan. Amin bro. Yuk dengan siapa yuk? Terus istrinya anak-anak. Kamu muda bener ya. Anaknya udah gede-gede. Amin. Saya hafal muka yuk. Saya hafal. Anda tahu nggak, saya sering mengucapkan satu kalimat kepada orang di sekitar saya. Nanti kita di surga seperti ini. Saya sering mengucapkan itu. Saya bicara ini pasti sebagian mereka dengar. Kenapa? Mereka ngikutin khotbah saya. Tadi Pak Eras waktu khotbah di ini ngomong ini. Yang datang banyak ya. Ini tahu.
teman-teman saya yang dekat itu, dia ngikutin saya khotbah. Dan saya setiap kali ngomong, sering, bukan sekali, sering. Nanti kita akan ketemu di surga. Nanti kita akan seperti ini. Many times I talk. Kita mau nunggu apa lagi, Pak? Dunia ini begini, Pak. Tapi kita menikmati hidup loh. Makan, minum, kita juga wisata. Kita juga nikmati, bukan jadi orang konyol. Dan Tuhan tidak mempermalukan kita. Saya juga seperti yang lain, punya anak, punya cucu, juga jalan-jalan dengan cucu. Saya nikmati. Tetapi lebih dari ini, kesucian hidup berkenan di hadapan Tuhan, di atas segalanya. Jangan saudara tidak mengambil keputusan. Saudara harus mengambil keputusan memiliki Tuhan sebelum pulang. Di dalam Matius 5 ayat 6, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran. Artinya lapar dan haus akan Tuhan. Sama. Tuhan itu kebenaran. Yesus berkata, I am the truth. Akulah kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran sama dengan haus dan lapar akan Tuhan. Merindukan Tuhan. Untuk bisa memiliki Tuhan, harus memiliki karakternya. Tiap minggu Anda dengar begini terus menerus. Jebol tembok keduniawianmu, tembok dosamu. Saya berharap kita akan ketemu lagi seperti ini sering-sering. Saya berbisik kepada Pak Evan tadi, saya akan sering-sering datang ke sini sebelum saya dipanggil pulang. Saya mau terus khotbah supaya Anda bisa berubah. Anda itu nilainya lebih dari kekayaan seluruh jagat raya ini. Satu orang